Aziza Anis, biasa dipanggil dengan Bu Anis. Pada kesempatan kali ini, Bu Anis akan menjelaskan pengantar geografi. Apa sih itu geografi? Bagaimana geografi mengkaji berbagai gejala atau fenomena di permukaan bumi ini? Nah, untuk lebih jelasnya, kita ikuti materi selanjutnya ini. Anak-anakku sekalian, istilah geografi berasal dari dua kata, yaitu geo dan grafin. Geo artinya bumi, sedangkan grafin artinya tulisan. Jadi, geografi artinya tulisan tentang bumi. Tokoh yang pertama kali mengenalkan istilah tersebut adalah Eratosthenes. Kemudian kita harus tahu dong pengertian geografi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Claudius Ptolemaeus. Geografi adalah suatu penyajian peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukkan kenampakan umum yang ada padanya. Menurut tokoh yang kedua yaitu R. Bintaro, geografi adalah ilmu yang menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Pendapat yang ketiga, menurut hasil seminar dan lokakarya di Semarang atau IGI pada tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena biosfer dengan sudut pandang lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Dari definisi ini, maka kita dapat mempelajari apa yang disebut objek studi geografi. Objek studi geografi terdiri dari dua objek, yaitu yang pertama, objek material. Objek material merupakan objek kajian yang dijabarkan melalui beberapa fenomena geosfer, yaitu yang pertama, atmosfer, yang membahas tentang lapisan udara. Yang kedua, biosfer, yang membahas tentang lapisan dan persebaran flora dan fauna. Yang ketiga, litosfer, yang membahas tentang lapisan batuan. Yang keempat, pedosfer, yang membahas tentang lapisan tanah. Yang kelima, hidrosfer, yang membahas tentang lapisan air. Dan yang keenam, antroposfer, yang membahas tentang kehidupan manusia. Berikutnya, objek studi geografi yang kedua adalah objek formal. Objek formal berkaitan dengan analisis, cara pandang, atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah objek material. Dalam geografi terdapat 3 jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan keruangan atau spasial adalah pendekatan yang menekankan pada poin yang pertama, eksistensi ruang berupa struktur, pola, dan proses. Misalnya kita mengkaji pola pemukiman. Apakah polanya memanjang, mengelompok, memusat, dan menyebar? Maka kita menggunakan pendekatan keruangan untuk mengkaji pola tersebut. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang penyebaran atau distribusi penggunaan ruang yang ada. Dan yang ketiga, penyediaan penggunaan ruang untuk berbagai keperluan yang direncanakan. 4. Pemanfaatan ruang secara efektif dan efisiensi. Kelima, analisis lokasi yang menekankan pada jarak, kaitan, gerakan. Pendekatan geografi yang kedua adalah pendekatan lingkungan atau ekologi. Adalah pendekatan yang menekankan pada hubungan timbal balik antara aktivitas organisme, terutama manusia dengan lingkungannya. Contoh, penggunaannya menganalisis terjadinya kerusakan hutan akibat adanya pembalakan liar. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah atau sering disebut regional adalah pendekatan yang merupakan poin yang pertama, kombinasi pendekatan keruangan dan kelingkungan. Poin yang kedua, regional interaction. Maksudnya adalah fenomena geosfer yang terjadi pada suatu wilayah tidak hanya melibatkan elemen di wilayah tersebut, tetapi juga elemen di wilayah yang lain. Poin yang ketiga,
pendekatan yang menekankan pada konsep perbedaan areal. Contohnya, untuk pendekatan kompleks wilayah menggunakan wilayah pesisir dengan wilayah pegunungan. Anak-anak sekalian, tadi sudah Bu Ani sampaikan materi pertama, bab pertama kelas 10 tentang pengertian geografi, objek studi geografi, pendekatan geografi. Mudah-mudahan kalian dapat menerima materi dengan baik. Semangat selalu, dan saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.